Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagi Anda-Anda yang mengikuti YouTube saya setiap hari, mungkin dalam 1-2 hari terakhir kemarin melihat banyak sekali saya mengupload video-video kuliah saya. Jadi ceritanya kuliah saya itu saya rekam, kuliahnya itu lewat Zoom. Ini sudah 2 tahun terakhir ya, kuliah lewat Zoom. 2 tahun lebih mungkin ya, nyaris 3 tahun saya rekam. Kemudian ada yang sempat saya upload secara berkala dan ada yang belum sempat. Saya yang belum sempat itu numpuk ya di tempatnya Zoom sana, sampai Zoom-nya marah-marah. Ini ada banyak sekali, 80-an video, 30 giga, mohon di-download, kalau nggak bisa ngerekam, diancam kemarin. Jadi saya download semua tuh. Saya download semua, jadi ada 80-an video perkuliahan. Nah, jadi itulah sebabnya sedikit-sedikit saya upload. Jadi mohon maaf kalau nguploadnya juga nggak urutan ya. Jadi ini memang faktor kurasi atau menata itu yang memang saya sadar saya masih kurang di situ ya. Itulah yang saya minta bantuan orang-orang, kawan-kawan tuh di sindikat untuk menata. Ini bisa nggak ya ditata menjadikan semacam kayak playlist gitu ya. Kuliah misalnya Introduction to Security, keamanan informasi, itu playlistnya ini. Kemudian kalau software security, playlistnya ini, incident handling, ini data science ini, dan seterusnya. Sehingga memudahkan orang kalau mau nyari video saya mengurutkan ya. Kalau jadi seolah-olah kalau ikut kuliah saya secara online ya tinggal ngikutin itu aja, urutannya ada itu, sehingga nggak membingungkan loncat-loncat gitu. Itu ya yang jadi PR-nya itu. Yang kedua juga itu juga rada kacau balau dalam artian itu kan kuliah 2 tahun lebih ya. Sehingga ada kuliah yang sama ya, karena diulang setiap tahun, ada yang bahkan setiap semester diulang, sehingga itu nanti ada yang misalnya tahun 2021, 2021A, 2021B, 2022 dan lain sebagainya. Jadi itu materi yang sama saya ulang-ulang, kadang ngajar tuh begitu sih, memang diulang-ulang. Saya ingin memperbaharui materinya, jadi mungkin 2023 ini saya ada juga materinya yang sama tapi dengan slide yang mungkin bertambah, diperbaiki, diupdate gitulah ya. Jadi sayang juga kalau video-video lama itu saya take down ya, saya delete gitu kan ya. Ya biarlah itu yang menjadi artifak sejarah gitu ya. Proses pengembangan sebuah materi kuliah gitu ya. Kalau orang-orang mungkin takut ya yang lama-lamanya dibuang-buangin karena mungkin nggak relevan segala macam. Kalau saya biarin aja lah ya. Wong storage-nya si Google juga, YouTube juga gede ya. Jadi mangga lah, biarin aja taruh di situ ya. Jadi gitu ya. Jadi nanti kalau ini dikurasinya juga nanti ada per tahun ya. Mungkin yang baru di paling awal, yang lama-lamanya di bawah. Jadi kalau Anda pengen lihat kuliah yang sama kalau di tahun 2020 kayak apa sih kuliahnya. Mungkin malah 10 tahun kemudian bisa lihat, 10 tahun yang lalu kuliahnya kayak apa ya. Ternyata sama aja. Kuliahnya nggak berubah. Nah kalau nggak berubah kan mendingan videonya tuh saya putar aja di kelas ya, di YouTube gitu ya. Jadi misalnya saya kuliah tuh gini, selamat pagi mahasiswa. Oke ya, selamat pagi anak-anak, kita mulai kuliah. Saya diam-diam saya play, kemudian saya ngebahas. Atau kayak anda ini mahasiswa saya itu begitu dia jalanin Zoom-nya, kemudian dia tidur kembali. Terkapar gitu ya. Aduh ya. Nanti juga gitu ya, dosennya ngeplay video, mahasiswanya juga ngeplay video. Jadi di kelas itu isinya itu adalah video melawan video. Jadi untuk apa kita kuliah kalau bentuknya kayak gitu kan ya? Itu hanya sekedar memenuhi administratif, menggugurkan kewajiban mengajar, menggugurkan bagi dosen ya, itu menggugurkan kewajiban hadir kuliah bagi mahasiswa. Kacau kan ya kalau kayak gitu kan ya. Jadi orang-orang tuh lebih takut urusan administratif daripada substansinya gitu. Substansinya kan belajar sebetulnya kan ya. Rugi amat kalau Anda sudah bayar mahal dan sudah waktu yang Anda gunakan itu untuk belajar Anda gunakan nggak benar kan. Kan rugi sebetulnya kan ya. Dosen juga gitu, rugi ya. Jadi sebetulnya kalau sistemnya seperti itu maka lebih baik di awal-awal perkuliahan kita bilang bersama-sama, kuliah ini kita sepakati ya
tidak ada kuliah, bukan gitu, maksudnya gini, kuliah sebenarnya nggak ada gitu, cuma saya nyalakan Zoom, terus abis itu semuanya matikan kamera, dosennya juga udah ngeloyor aja. Bahkan Zoom-nya dipakai timer ya, 2 jam disconnect. Kelas selesai gitu ya. Jadi kalau rekamannya itu cuma blank aja ya, atau virtual background semua. Aduh, atau dosennya tadi ya, play videonya, saya play video kuliah saya. Kan nggak lucu gitu kan ya. Tapi kemudian hari memang ada kebutuhan begitu. Jadi kalau bagi anak-anak yang tidak punya akses ke kelas saya kan, Pak saya bukan mahasiswa ITB gimana, saya pengen ikut kuliahnya. Lihat ikut kuliahnya aja di YouTube. Jadi sama seperti ikut kelas di kampus ya, di kampus ITB, Anda ikut kuliah dengan runutan yang sama ya. Anda boleh ikut setiap minggu sekali, dilihat videonya ya, diurutkan gitu. Jadi sebetulnya itulah keuntungan atau benefit dari online. Nah, sebenarnya kelas online itu harusnya dimanfaatkan untuk tanya jawabnya ya. Yang bedanya dengan yang lain, kalau video kan bisa nonton. Bahkan mungkin di YouTube-nya ada juga dosen-dosen yang lebih bagus menjelaskan topik itu. Kalau di dunia ilmu komputer mungkin dosen-dosen India, orang-orang India lebih bagus menjelaskan itu ya. Ya. Budi Sanjeev Raharjo. Pak Sanjeev, how do you, udah gitu. Jadi nanti kalau nanya ke saya Pak Sanjeev, gimana ya? Acah-acah, jadi ya gitu ya. Tapi kan itu ya, kan bisa kan ya. Kalau orang kan ada lawannya itu, ada meme-nya juga kemarin saya lihat gambarnya itu, wah topiknya ruwet gitu ya, ruwet. Jadi kalau dosen menjelaskan, wah topiknya ruwet. Kalau mahasiswa belajar sendiri, ya less ruwet daripada dosen menjelaskan, tapi tetap ruwet. Terus some guy from India menjelaskan, clean. Benar juga sih ya. Jadi kadang-kadang ada video-video dari India itu jelaskannya bagus dengan logat-logat Indianya gitu ya. Guys gitu ya. As you can see. Nah, balik lagi. Nah, manfaat dari sebenarnya kelas itu adalah diskusinya. Jadi kalau kedepannya tuh kuliah seperti itu. Ada yang baca, oke minggu ini kita baca dulu ya. Jadi baca either sendiri-sendiri atau di kelas. Kalau misalnya Pak diprogramkan di kelas, ya sudah di kelas kita nonton bersama. 5 menit sebentar kita stop. Ada pertanyaan nggak? Oke mari kita. 5 menit lagi video dimulai, jalankan lagi terus stop lagi. Ada pertanyaan nggak? Gitu ya. Jadi kita bisa lebih efektif sebetulnya. Gitu. Tapi siapkah mahasiswanya? Siapkah dosennya untuk seperti itu? Karena lebih pentingnya tuh ya kalau di kelas itu adalah nanya ke dosennya. Ya gitu. Oke, ini kayaknya udah ini sebentar. Sudah kepanjangan, saya sendiri masih pengen minum kopi, kopinya banyak tuh. Karena pagi ini saya harus dueng gitu ya, harus. Sehat semuanya. Nanti jangan kaget ya kalau masih banyak video-videonya masih. Tadi kan 80 kemarin baru. Mungkin 10 atau kurang ya yang saya upload. Masih ada 70 lagi. Aduh, jadi nanti video yang baru dibuat mungkin keselip-selip diantaranya. Gitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.